Perkenalkan, nama saya Fial Abdul Makis. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Telkom Karawang. Kita masuk ke latar belakang. Alasan saya memilih tempat tersebut karena selain lokasi yang tidak jauh dari rumah, juga karena perusahaan tersebut sudah terkenal di kalangan pengusaha teknologi internet. Saya sangat ingin belajar juga tentang seperti apa bisnis di bidang teknologi. Selain ada teknologi, banyak juga perusahaan yang dikelola langsung. Kita masuk ke gambaran umum perusahaan. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa teknologi, informasi, dan komunikasi atau bisa disingkat dengan TIK. Dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau bisa disingkat dengan BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka. Menurut Cord dan O'Donnell dalam buku pengantar manajemen, berpendapat bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai satu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Stoner dalam buku pengantar manajemen menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, di sini kita masuk ke tujuan dan metode. Tujuannya, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Metode yang saya pakai, penulisan artikel menggunakan metode deskriptif yang berarti si meneliti memberikan gambaran sosial dalam sebuah kelompok atau instansi tertentu. Dengan cara mengamati suatu kelompok yang ingin diteliti, dalam penelitian ini, peneliti sudah memiliki definisi yang jelas dan suatu informasi dasar pada suatu hubungan, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Kita masuk di uraian pelaksanaan kerja praktek. Kegiatan keseharian penulis selama melakukan kerja praktik seperti membantu karyawan dalam mengerjakan tugasnya, yaitu melakukan pencabutan IndiHome maupun perbaikan IndiHome dari berbagai proses pekerjaan di atas. Penulis membuat laporan kerja praktik tentang pengaruh komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di kantor Telkom Karawang. Sini kita masuk ke tugas utama. Yang pertama yaitu memperhatikan kinerja karyawan dan komunikasi antar karyawan di kantor Telkom Karawang. Yang kedua yaitu membantu karyawan dalam memperbaiki kendala yang terjadi pada IndiHome masyarakat yang berlangganan IndiHome. Yang ketiga yaitu melakukan pencabutan internet terhadap pelanggan yang sudah tidak berlangganan melalui website yang dimiliki oleh pihak Telkom. Nah, kita masuk ke permasalahan dan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh saya yaitu di bagian saya bekerja kurangnya kedisiplinan yang dilakukan oleh karyawan. Contohnya banyak karyawan yang sering telat masuk kantor dan banyak karyawan yang tidak melakukan apel upacara yang wajib di hari Kamis. Nah, menurut saya solusinya mengatasi karyawan dalam kedisiplinan harus diadakan peraturan dari perusahaan yang bisa membuat karyawan menjadi disiplin dan tidak telat saat masuk kantor, dan diberikan sanksi yang membuat karyawan tidak akan mengulanginya lagi. Di sini kita masuk ke kesimpulan. Kegiatan kerja praktik yang dilakukan merupakan sebuah cara dalam menerapkan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan pada kegiatan perkuliahan. Selain itu juga, kegiatan kerja praktik bertujuan untuk mematangkan diri serta lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, di sini ada dua kesimpulannya. Yang pertama yaitu komunikasi di dalam pekerjaan memang harus diperhatikan agar senantiasa terciptanya hubungan yang harmonis antar karyawan. Yang kedua, selain komunikasi, ada lingkungan kerja juga. Harus diperhatikan juga agar bisa membuat kantor Telkom lebih jaya untuk kedepannya.
di sini kita masuk ke saran. Sarannya di sini ada dua, yaitu yang pertama bagi instansi, pentingnya komunikasi dan lingkungan kerja yang harus diperhatikan untuk membuat karyawan lebih nyaman bekerja di kantor tersebut. Yang kedua itu ada bagi mahasiswa, kerja praktik selanjutnya sebaiknya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat kerja praktik bisa lebih matang, sehingga tujuan kerja praktik dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.